Bohong, itu ada pendeta ya, sama sahabatnya aja saling bongkar aib. Wah, saya mengasihi orang Islam, ya bohong. Sama sahabat aja nggak bisa ngampuni, apalagi sama orang lain. Bohong, sejuta kali bohong itu orang. Ya mengasihi sahabatnya saja nggak bisa sampai bongkar aibnya. Anu mau ngomong mengasihi orang Islam, mengasihi ini tai kucing semua. Anda boleh nginjilin kemana-mana, wis tai kucing. Anda boleh pergi membaptis ribuan orang, anakmu kapiran, tai kucing pokoknya. Beresin dulu anakmu. Pak, tapi firmannya, barang siapa mengasihi anaknya lebih dari aku, barang siapa Anda tahu nggak konteksnya itu apa? Itu adalah sebuah perumpamaan. Ketika masa aniaya datang, kamu akan diberi hadapan. Itu dalam masa aniaya. Ngerawat anak itu bukan masa aniaya. Orang itu kadang-kadang itu udah maksa itu. Ngerawat anak itu bukan aniaya. Anda merasa teraniaya ngerawat anak. Wah, kelewatan bener-bener Tuhan. Luar biasa. Hari ini kemarin kita belajar tentang rebutan donasi ya. Nah, bagaimana ada orang-orang ya, yang menyelewengkan dia sebagai bendahara ya, sebagai bendaharanya Tuhan, Anda dan saya yang diberi lebih dari cukup adalah bendaharanya Tuhan ya. Karena doa kita kan apa? Berikan kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi begitu lebih dari cukup, berarti Anda sebagai bendahara Tuhan yang harus menyalurkan berkat itu. Dan bukan diberikan kepada pendeta-pendeta yang pakai jam tangan miliaran. Ya, akibatnya yaitu tadi. Nah, sekarang ada beberapa pendeta sedang mencoba melarikan dananya ke luar negeri. Serem kan? Coba kalau dana itu dibagikan ke jemaat yang berkekurangan, apakah ada orang miskin, ada orang Kristen yang miskin? Apakah ada kantung kemiskinan Nias dan Papua dan Kupang, Sumba? Nggak ada, ya kan? Makanya Anda jangan berikan ke sana, berikan ke Damaris, karena saya pasti akan mengelolanya dengan kasih karunia Tuhan dan dengan kejujuran. Saya buka semuanya, ya. Atau Anda sendiri yang berikan, kumpulkan, ya langsung beli nasi bungkus, bagikan dengan tangan Anda sendiri, ya. Itu ya. Anda yang di Indonesia bisa langsung transfer ke Yayasan Damaris. Anda yang di luar negeri Anda bisa melalui Hagios Internasional. Kalau mau buat diakoni Indonesia Anda bilang, telepon dulu sama saya, ya. Atau Anda kasih keterangan di remarks-nya, nanti kita salurkan. Gitu ya, dan itu untuk penginjilan juga. Rekening semua dibuka kita ya. Bahkan Hagios pun kita buka ya sebulan sekali. Nah, saudara, kalau yang Hagios itu tentu saja untuk ini ya, untuk operasional kami semua. Karena semua penghasilan saya, kecuali yang dari YouTube ya, semua penghasilan saya itu saya serahkan ke Hagios semua. Ya kan, termasuk yang kelas evangelis dan apologetik ya. Itu sekarang saya salurkan ke Hagios semua, saya dapat gaji dari Hagios, supaya saya membatasi diri. Ya, tujuannya supaya membatasi diri. Gitu ya, wah kalau mau cerita itu mah gak ada cukupnya ya, kalau minta donasi begitu. Kan kita belajar membatasi diri. Nah, tetapi ada orang-orang yang kalap ya, karena dia mau akal-akalan sama Tuhan. Makanya dia ngasih 100 berharap kembali 10.000. Ngasih 1 balik 100, ya, mau hitung-hitungan sama Tuhan. Akibatnya apa? Dia tertipu oleh para pendeta-pendeta ini ya, pendeta-pendeta hedonis ini. Gitu ya, makanya dengarkan renungan embun pagi kemarin ya tentang rebutan donasi. Hari ini kita belajar melayani dengan benar. Bagaimana kita seharusnya melayani ya orang-orang di sekeliling kita. Prioritas melayani itu bukan di dalam gedung gereja, pentilatan, takilan, jempalitan. Ya, Anda yang kebanyakan melayani di gedung gereja, tetapi Anda tidak melayani sanak saudaramu, itu Anda disebut lebih buruk
ya, dari orang murtad. Ya, simpel sekali melayani itu ya, mulai dari rumah tanggamu. Itu pelayanan yang luar biasa. Banyak orang belagu pelayanan ya, jempalitan di depan umum. Wah, kelihatannya tangannya angkat tangan luar biasa, bulu ketek mah jembrong semua. Ya kan, wah kalau berbahasa roh tuh ludahnya tuh sampai muncrat-muncrat. Ya, kalau kecung banting-banting sampai benjol-benjol. Wah, pokoknya melayani Tuhan semesta alam. Itu yang Anda pikir dengan kata pelayanan. Nyanyi, wah pokoknya sampai sember-sember suaranya. Dan Anda merasa saya sudah menyanyi bagi Tuhan, Gundulmu Peang. Sementara, ya, suamimu bangun tidur bingung. Mama, tehnya mana? Bikin sendiri. Lapar. Bikin sendiri. Anak-anak lapar, bikin sendiri. Waduh, ya Allah, begitu pendetanya. Ses, bisa datang kemari enggak? Kenapa? Oh iya, ini kita ada tamu, enggak ada yang bikinin kopi. Wah, iya siap Pak Pendeta. Wah, Anda jadi anjing-anjingnya pendeta. Di rumah Anda tidak mau melayani suami dan istrimu, atau istrimu atau anak-anakmu. Wah, tapi di gereja Anda jadi anjing-anjingnya organisasi gereja. Wah, hebat sekali Anda bilang, oh ini untuk Tuhan. Tuhan Gundulmu Peang. Oh, jangan sampai terjadi dalam keluargamu begitu. Prioritas kamu melayani itu di rumah tanggamu. Itulah melayani Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, jengkel Pak, suamiku gini. Nah, itulah dia. Ketika kamu untuk melakukan orang yang paling menjengkelkan, itulah kamu melayani Tuhan. Ya, itu suamimu, anak-anakmu. Anak-anak juga sama ya. Masalahnya kan kita nggak begitu kan, konsepmu pelayanan kan sudah beda. Konsepmu melayani itu sudah beda ya. Jangan-jangan Tuhan Yesusmu dengan Tuhan Yesusku juga beda. Tuhan Yesus saya mengajari melayani di rumah tangga dulu. Ya, Tuhan Yesusmu mungkin melayaninya disuruhnya di gereja. Saya nggak tahu Yesusmu metin gereja mana gitu loh, metin negara mana saya nggak ngerti. Tapi Yesus yang di Alkitab itu ngajari kita untuk melayani dulu keluarga kita. Ya, untuk mengasihi suami dan istri dan anak-anak. Alkitab mengajarkan kita itu. Ya, mengasihi. Jangan dibalik-balik ya. Itu gereja ngajari kamu salah. Ya, suami layani dengan baik istri-istrimu. Hai istri-istri, layani suamimu dengan baik. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Wah, ada orang, sama pendetanya hormatnya minta ampun, sama orang tuanya, sama mertuanya, menghina-hina. Wah, saya pernah lihat ya, ada pendeta ini, ada majelis gereja, ya. Wah, kalau ada pendeta datang, dilayani dengan sampai nunduk-nunduk dah dia, pokoknya kalau istilahnya kalau saya injek kepalanya juga dia akan mau deh pokoknya lah. Saya kentutin juga, wangi bener, Nabi ke-26 kentutnya wangi. Ya kan? Tetapi saya melihat dengan mata kepala sendiri, mertuanya dibentak-bentak itu loh. Hanya gara-gara mertuanya sedikit pikun. Waduh, saya sakit hati sekali ngelihatnya ya. Saya tegur itu langsung ya. Bro, kenapa tuh bro? Kamu gitu? Pak Paul kan enggak tahu ceritanya. Ya tapi jangan di depan saya bro. Saya nggak mau. Saya mah langsung ya, Anda kalau melayani saya dengan baik, tiba-tiba saya ngelihat Anda memperlakukan keluargamu nggak baik, langsung saya tegur ya. Paling tidak jangan di depan saya, nggak enak sepet matanya ngelihatnya. Paling nggak jangan di depan saya lah. Anda melayani orang lain dengan baik, tapi keluargamu sendiri tidak dilayani dengan baik. Itu prioritasnya. Ingat-ingat itu. Melayani dalam hal apa Pak? Ya lakukan kewajibanmu. Ya, anak-anak menghormati orang tuanya, anak-anak bantuin di rumah. Saya mah dari SMP saya bantuin orang tua, dari SD saya bantuin orang tua di rumah ya. Makanya orang tua saya no komplain kepada saya, no komplain. Ya, kepada saya itu nggak ada komplain karena saya bantuin, saya belajar dengan rajin, saya juga bantuin kecuali SMA saya jebol. Tapi saya selalu tanggung jawab di rumah, saya kerjakan apa yang menjadi kerjaan saya. Waktu saya ternak burung puyuh, saya bantuin. Wah itu bersihin kotorannya itu saudara. Wah minta ampun itu. Ada kadang-kadang keluar belatungnya segala macam. Saya sama kakak saya kita lakukan walaupun kita sambil
Aduh ngeluh sambil apa, makanya saya sering bilang sama anak saya, untung papamu ndak kerja burung puyuh loh. Untung papamu tuh kerjanya jadi YouTubers. Jadi YouTuber. Untung ya, untung papamu kerjanya jadi pendeta, kamu tak suruh bantuin papa itu, suruh main musik, suruh nyanyi. Aduh, kalau papamu kerjanya jadi tukang sampah gimana tuh, kamu bantunya gimana coba, suruh misahin sampah plastik, sampah-sampah kertas tiap hari. Ah, hanya ngucap syukur ya, tapi apapun pekerjaanmu itu ya, ucapan syukur. Ya siapa bilang, kalau Anda melakukannya dengan kesungguhan hati, ya anak-anak, bantu orang tuamu, kamu akan dapatkan sesuatu. Saya selama belajar membantu orang tua saya ya, bersihin kotorannya burung apa, saya belajar banyak hal ya. Belajar apa Pak dari kotoran burung puyuh? Oh saya belajar, ya ternyata kotoran burung puyuh bisa buat beli mobil. Itu dijual ya, kita kumpulin taruh di gudang itu ya, satu itu bisa buat beli mobil itu kotoran burung puyuh. Ya, tai pun bisa jadi mobil itu, Anda tahu dari mana itu? Ngeri ya, kita kumpulin seperak, jadi mobil juga itu kotoran tuh. Nah, kepikir nggak begitu? Sampai belatungnya gede-gede itu ya. Ternyata belatungnya itu buat pakan ternak. Wah, itu jadi pakan ternak yang sangat ini ya. Tapi itulah ya, semua itu ada hikmahnya. Kalau Anda melakukannya dengan kesungguhan hati. Dua, ya, orang tua, suami istri yang tidak mau saling melayani, maunya take and give. Harusnya give and give, saling give. Prinsip di kepalamu itu harus saling give pokoknya. Masalah kan susah, nggak mau kan? Namanya melayani itu kan di gereja kan. Kalau di rumah itu apa? Ya di rumah ya kepalang basah, apa udah kadung saya kawin sama dia, ya repot. Ya, dulu tanya kenapa kamu kawin sama dia, kejeblos dulu Pak bulan promosi. Lawang ditarik sana sini pakai plester semua, kayak bidadari, enggak ya kan? Kayak bidadari dari surga, nggak taunya dadanya ndak ada Pak, jadi biri-biri Pak, wah repot Pak. Lah dulu kemarin dadanya kemanain? Ya dadanya dicoret Pak, maaf bulan promosi dadanya sudah habis. Nah, repot saudara kalau udah cerita begitu. Puyeng, nah, pokoknya. Ya, nah saudara, makanya tiap-tiap hari, ya, tiap-tiap saat kita melayani Tuhan itu, ya, suamimu, istrimu, anakmu itu cerminmu, cermin pelayananmu kepada Tuhan. Tiba-tiba anakmu kurang ajar, tiba-tiba istrimu berontak, tiba-tiba suamimu itu. Nah itulah cermin dari kamu melayani Tuhan. Padahal rajin ke gereja, ya, padahal rajin ke gereja. Bullshit saya bilang. Jangan salahkan gereja, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan siapa-siapa ketika kamu rajin ke gereja anakmu kena narkoba. Salah kamu. Waktu anakmu nggak ada PR, nggak bisa. Garap sendiri sana. Bikin susah nih, Papa mau melayani Tuhan, kamu nih gimana nih? Tuhan itu nomor satu, gundulmu PR, anakmu yang kerjain dulu. Bantuin, bukan Tuhan nomor satu. Tuhan yang nomor satu maksudnya itu yang mana definisinya? Jadi singer di gereja, ambil hal gini sambil angkat-angkat jembrong-jembrong. Mana yang Tuhan nomor satu? Ketika kamu layani anakmu, kamu tuntun anakmu yang lagi putus asa ngerjain PR itu, anakmu akan melihat Tuhan dalam hidupmu. Ya kan? Dari kecil. Sana berdoa sama Tuhan. Loh kok berdoa? Suruh berdoa, kamu ada. Kamu didik anakmu. Nah, berdoa sama Tuhan, nanti Tuhan kasih, kamu juga mikir. Sok rohani berdoa sama Tuhan, kamu juga pikir. Anakmu diajari berdoa, tapi kita juga pikir. Jangan apa-apa doa. Tetapi doanya itu bukan karena dia percaya, tapi karena Anda putus asa. Atau Anda nggak mau tahu sebetulnya. Jangan apa-apa cerita sama papa mama. Pusing papa mamanya. Ya kamu doa cerita sama Tuhan Yesus. Yang Anda ngomong itu benar, tapi motivasimu ngomong, itu Anda sedang lari dari kenyataan bahwa Anda memang nggak peduli dengan anakmu, Anda peduli dengan urusanmu sendiri. Nonton film Korea mah dari pagi sampai malam, anakmu keluh kesah,
Nah, itu eta ngaplok, pengen ngaplok begitu ya. Waduh, handphone mah nempel terus ya. Pokoknya udah rasanya pokoknya masih gadis, masih jomblo pokoknya. Kalau udah Facebookan, kalau udah Twitteran rasanya masih jomblo. Ya kan, akulah maha jomblo di dunia. Pokoknya maha jomblo, maha itu. Wah, Anda lupa, ya Anda lupa. Anda sedang diberi mandat oleh Tuhan buat mengisi anak-anakmu ya dengan hikmat, dengan pengertian yang dari sorga. Mengisi tabung anak panahnya sampai penuh. Berbahagialah orang yang mengisi tabung seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Ya berbahagialah orang yang membuatnya penuh. Anda lupa. Anda sepelekan. Anda ngerti nggak itu pelayan yang paling luar biasa dalam hidupmu. Kalau Anda bisa menghadirkan Jehovah Syama di dalam anakmu, lebih daripada Anda memenangkan satu kota. Anda boleh nginjilin kemana-mana, wis tai kucing. Anda boleh pergi membaptis ribuan orang, anakmu kapiran, tai kucing pokoknya. Beresin dulu anakmu. Pak, tapi firmannya, barang siapa mengasihi anaknya lebih dari aku, barang siapa Anda tahu nggak konteksnya itu apa? Itu adalah sebuah perumpamaan. Ketika masa aniaya datang, kamu akan diberi hadapan. Itu dalam masa aniaya. Ngerawat anak itu bukan masa aniaya. Orang itu kadang-kadang itu udah maksa itu. Ngerawat anak itu bukan aniaya. Anda merasa teraniaya ngerawat anak. Wah, kelewatan bener-bener, Tuhan ampuni. Saya seneng ya ada Pak Apeng di sini ya. Saya tuh kalau ingat Pak Apeng, kita bicarakan, kita ngerasani Pak Apeng di rumah ya. Kita sampai nangis kalau ngerasani Pak Apeng gitu ya. Coba punya anak begitu, ya dengan setia dilayani. Oh, saya yakin anak ini ya, dia lihat Yesus dalam hidupnya Pak Apeng. Oh, lihat Yesus, dia akan ingat Yesus. Bagaimana Pak Apeng melayani Tuhan melalui anak ini. Wah, itu benar. Itu contoh. Mungkin Pak Apeng memang banyak keterbatasan yang kita nggak ngerti ya. Dalam kita nggak tahu, kita nggak pernah ke rumahnya Pak Apeng. Tetapi bagi anaknya, saya yakin anak yang melihat Tuhan Yesus dalam Pak Apeng. Ya kan? Seumur hidup anaknya dia lihat Pak Apeng aku selalu ada untukmu anakku. Wah, itu paling penting saudara. Saya setiap anak saya konser, walaupun konser saya cek itu ya, waktu TK itu saya berusaha selalu sibuk apapun saya pergi, saya pulang saudara. Sesibuk apapun. Dan anak ini begitu melihat saya langsung senyum, wah papiku ada di sini, papaku ada datang. Sepele ya, itu saya yang sepele loh. Kalau kasusnya Pak Apeng itu kasus berat gitu ya, itu kasus istimewa itu. Tapi sepele apapun saudara, coba buat anak Anda merasa secure bahwa Anda di pihaknya. Kalau anak Anda lagi berantem, jangan, kenapa berantem? Kenapa berantem? Wow, di sekolah lagi digebukin, di rumah digebukin lagi. Kadang-kadang jangan. Kenapa kamu berantem nak? Oh, kurang ajar nih. Ayo dong, saya samperin orangnya. Samperin. Oh ya jangan juga. Tapi kamu harus ada di pihak dia, walaupun dia salah. Tapi bukan manas-manasin dia. Nah itu Anda butuh hikmat, Anda butuh investasi, Anda butuh belajar. Anda nggak bisa sekonyong-konyong begitu aja. Itu ada di kelas apostolik ya. Saya ngajar tentang itu mendidik anak. Bagaimana investasi hidupmu. Ada yang punya bayi, udah punya anak senang punya bayi, tiap malam bangun keder, gilirannya ganti pampers, udah kamu saja. Akhirnya 48 jam gak diganti pampersnya, mana ada pampersnya ini. Wah sampai begitu dibuka itu kotorannya kemana-mana, melecet-melecet kayak bubur. Aduh saudara, itu anak di dalam hatinya, Anda nggak sadar ya, anak itu juga nggak sadar. Tapi di dalam hatinya dia bilang, I will never trust you. Anak itu kan bilang padamu, walaupun dia tidak terucapkan, tapi hatinya itu kan ngomong,
Aku tidak percaya kamu. Makanya begitu 6 tahun, Anda selama 6 tahun Anda sepelekan dia, 6 tahun dia akan berontak. Anda tanya, Anda bentak, dia bentak Anda balik. Sampai Anda bikin dia ketakutan, akhirnya dia merontak di luar. 12 tahun Anda perlakukan seperti itu, jadi begal. 18 tahun Anda tidak bisa berdamai. Anak ini akan jadi bandar narkoba. Edan pokoknya. Itu melayani Tuhan. Kesetiaan kepada Torah dan pada porsinya masing-masing. Lakukan. Kelihatannya, wah harusnya ikut Torah ini yang ada ritual-ritualnya itu namanya. Bukan, saudara. Simpel sekali nih ayat 8 ini loh. Yang Anda baca di Nehemia 13, itu adalah sebuah ritual-ritual. Tetapi itu didasari dari ini dulu. Yang ada di 1 Timotius 5 ayat 8 ini. Ya, karena mau ritualmu hebat kayak apa, tetapi Anda tidak memeliharakan sanak saudaranya dan seisi rumahmu. Ya, Anda itu orang murtad. Jadi mau pelayananmu yang lain itu spread semua. Omong kosong semua. Ya, saya berharap, saya berdoa agar semua orang dalam komunitas rombongan N26 ini ya bisa meneladani Pak Apeng. Waduh, saya bayangin capeknya minta ampun ya itu ya. Capeknya minta ampun ngurusin begitu. Bersyukur ya, bersyukur kita saudara-saudara kemudian membantu beliau juga. Anda juga menghadirkan Yesus loh buat anaknya Pak Apeng loh. Anda ikut ya, kita semua. Tetapi kita ingat anak-anak kita juga, suami kita, istri kita, orang tua kita. Ingat, karena itu adalah penginjilan yang paling efektif. Kenapa saya memenangkan orang anak-anak muda di kabupaten kami gitu ya, di kecamatan saya itu, anak-anak muda yang Tionghoa itu ya. Karena melihat saya selalu bantu orang tua saya. Mereka sudah tuh lihat tuh si Paul tuh, ya pulang sekolah jam 3 pasti keluar, dia narik beca. Saya narik beca ya, gantian sama tukang becanya, kelilingan roti. Ayah saya dulu kerja macam-macam ya, jadi saya kerja apa aja saya pernah ya. Kerja roti pernah, kerja burung puyuh pernah, kerja kemasan saya tahu, kerja ngikutin rambut yang batu wig saya tahu. Semua kerjaan saya ngerti. Saya belajar, sehingga jadi berbakat ya. Jadi berbakat bikin apa aja ngerti. Belajar, cepat belajar. Sehingga saya kalau ganti kerjaan, saya belajar cepat, seminggu, 1 bulan saya udah bisa. Cepat sekali ya. Switch, kalau begitu switch saya cepat sekali belajarnya. Kebiasaan belajar. Itu hikmahnya itu ya. Tapi caranya kita, itu orang lihat. Dan orang ini meneladani, lihat. Akhirnya banyak yang dimenangkan. Karena perbuatan kita. Kelihatannya, saya tidak memberitakan Injil, mau meyakinkan mereka loh. Ya, tetapi mereka kita menangkan bukan karena saya berusaha meyakinkan mereka. Tapi karena teladan dari hidup itu. Anak-anaknya boleh main sama saya. Terus sana belajar sama Ko Paul. Ngomongnya gitu ya. Belajar sama Ko Paul tuh. Si Ko Paul tuh belajar. Simpel ya. Sampai saya bosan jadi orang baik. Bosan jadi orang baik. Ya, ada satu titik ya. Ada satu titik Tuhan mau ajari kita. Tetapi ternyata jadi orang baik tetap lebih enak. Orang baik umurnya pendek Pak, itu kan kata film, ngawur, film dibawa-bawa kemari. Orang baik itu kalau nggak munafik umurnya panjang, kalau dia munafik ya umurnya pendek, karena ketahuan kan. Makanya jangan munafik, jangan beretorika. Hidup itu jangan penuh retorika ya. Kalau mau baik-baik saja, nggak usah kebanyakan alasan, nggak usah kebanyakan retorika. Kalau Anda mau melayani keluargamu, prioritas, itu prioritas. Yang lainnya, itu adalah pelengkap. Adalah kepedulian sosial. Karena melayani Tuhan yang benar adalah di rumah tanggamu. Melayani Tuhan yang benar. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku datang membawa pedang. Apa kemarin pedang? Logos. Aku datang bukan untuk membawa damai. Artinya, kamu tahu logos dulu.
baru ada konflik, kamu selesaikan konflik itu, baru ada damai. Karena logos itu akan membuat konflik di dalam hidupmu, pertentangan di dalam hidupmu. Nah, pengetahuan baik dan jahat itu yang harus memutuskan kamu akan atasi konflik itu ya dengan rema dari Tuhan atau dengan kesombonganmu. Iya kan? Kemarin kita sudah belajar juga kan? Nah, logos itu yang membawa damai nanti. Setelah Anda bisa selesaikan konflik itu, di rumah tangga itulah logos itu dipraktekkan. Musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Itu 2 ayat jadi 1 ya. Jadi ayatnya bingung baca di mana. Itu 2 ayat jadi 1. Musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang lain, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Nah, jadi saya sambung. Musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Kalau Anda tidak bisa mengasihi saudaramu, adikmu, kakakmu, istrimu, suamimu, terus Anda bilang, oh aku mengasihi orang Islam, orang ini harus bohong. Bohong, itu ada pendeta ya, sama sahabat aja saling bongkar aib. Wah, saya mengasihi orang Islam, ya bohong. Sama sahabat aja nggak bisa ngampuni, apalagi sama orang lain. Bohong. 1.000.000 kali bohong itu orang. Yang mengasihi sahabatnya saja nggak bisa sampai bongkar aibnya. Mau ngomong mengasihi orang Islam, mengasihi ini tai kucing semua. Pokoknya judulnya Embun Pagi Hari adalah tai kucing. Soalnya isinya bullshit semua. Anda isinya bohong semua, retorika semua. Anda tidak melayani dengan benar. Anda sedang murtad. Tetapi ketika Anda utamakan anakmu, istrimu, itu Anda sedang melayani Tuhan. Ya. Nah, kalau ada masa aniaya, Anda diberi pilihan. Nah, itu namanya bukan Anda tidak sayang. Anda ketika dipilih Anda menjadi Kristen apa diusir? Diusir. Tapi Anda tetap mengasihi mereka. Setiap ada kesempatan, kasihi mereka. Itu masa aniaya, konteksnya berbeda. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati, membuat Anda untuk melayani Tuhan dengan benar. Atau angel, bisa angel. Siapa bilang gampang? Mau yang penting jangan pura-pura. Ya, yang penting jangan pura-pura. Itu gampang, saudara. Oke, silakan Pak Apeng. Tuhan Yesus berkati.